Ada sebuah momen saat itu di mana Steve mengatakan, "Aku sudah berpikir panjang. Apple tidak pernah memiliki transisi profesional di posisi CEO. Saya bertekad, kita akan memilikinya satu sekarang. Aku ingin kau, Cook, menjadi CEO." Steve juga selalu mengatakan kepada para dewan, "Jika datang saatnya, saya tidak bisa lagi memenuhi tugas dan ekspektasi sebagai CEO Apple. Saya akan menjadi yang pertama memberitahukannya. Namun sayangnya hari itu telah tiba. Saya akan mengundurkan diri sebagai CEO Apple." Kepada para dewan, direktur, dan para karyawan Apple, saya sangat merekomendasikan nama Tim Cook sebagai CEO Apple selanjutnya. Dia yang terbaik dalam hal strategi manufaktur atau bahkan pemasaran. Sebelum bercerita tentang Apple di bawah kepemimpinannya sampai 2020 ini, ada sebuah momen menarik di mana perjumpaan Steve Jobs dengan Tim Cook. Ia dahulu sudah 12 tahun bekerja untuk direktur penjualan IBM. Kemudian wakil kepala presiden Compaq, namun hanya butuh 5 menit untuk berbicara dengan Steve. Tim kemudian meninggalkan semua jabatan perusahaan tersebut dan bergabung dengan misi besar Apple. Sederhananya, ini terjadi di 1998. Steve membutuhkan seorang pria yang mampu membangun pabrik, mengatur persediaan, dan merampingkan manufaktur. Perubahan Apple untuk memproduksi produknya di Cina adalah berkat Tim Cook. Sebelumnya Apple mempunyai pabrik sendiri di Sacramento, California, Irlandia, atau Singapura. Tapi ada alasan besar kenapa Han Pression Industry mengambil alih produksi Apple. Produsen elektronik ini nanti lebih dikenal secara internasional sebagai Foxconn. Alasan terbesar kenapa Tim Cook memilih Cina bukan soal intuisi, tapi ini didasari perkataan Jony Ive, Aluminium Unique Body. Tim desain bawah kendali Jony memulai merancang produk Apple berbahan aluminium, kuat dan ringan, serta dapat dipoles berbagai warna ketika dilapisi anodisasi, terikat secara kimia dengan logam. Akan tetapi, sumber aluminium terbaik berasal dari Cina. Dan produk ini nanti akan dikombinasikan oleh kaca berotot terkuat pertama dan dikenal sebagai Corning Gorilla Glass. Setelah meninggalnya Steve Jobs 5 Oktober 2011 lalu, kini kepemimpinan Apple di bawah kendali Tim Cook. Gaya kepemimpinannya sangat berbeda dengan Steve Jobs yang otoriter serta meledak-ledak. Tim Cook memiliki ketenangan dan terlihat lebih santai. Dan karena dirinya berbeda, inilah yang menjadi wajah baru bagi Apple sampai sekarang ini. Selama Tim Cook menjabat sebagai CEO, Apple telah mengeluarkan produk terbaik mulai dari iPhone 6 dan versinya, iPhone 7, 8, 10, serta iPhone 11 di kategori yang paling mahal dan premium. Masih ada produk MacBook, iMac, iWatch, serta OS mengesankan saat ini, i30 Bionic. Tidak kalah dengan pendahulunya Steve, di bawah kepemimpinan Cook setiap tahunnya produk Apple selalu dinantikan, serta gaya khas dari presentasi para petinggi Apple tersebut. Dan seperti biasa, tim memulai dengan sangat mengesankan. Namun di 2019 lalu, orang paling penting selain Cook juga mengundurkan diri selama lebih beberapa tahun. Ya, dia adalah Jony Ive. Bahkan kepergian Ive ini membuat saham Apple turun sampai 113 triliun. Tapi keluarnya Jony setelah ia merampungkan proyek spektakuler yang diberi nama Apple Park. Beberapa orang menyebutnya sebagai pesawat Apple. Bahkan di dalamnya terdapat teater besar yang diberi nama Steve Jobs Theater, di mana tempat ini sebagai peluncuran produk-produk Apple setiap tahunnya. Nah, konon kabarnya meski sudah bukan status karyawan lagi, Jony akan menjadikan Apple sebagai klien pertama dan akan terlibat dengan proyek-proyek premium dari Apple. Di masa 2020 ini, perusahaan teknologi juga pada terkena imbas dari coronavirus. Begitupun yang dialami Apple.
di mana kepemimpinan Tim Cook diuji sangat berat di 2020 ini. Perusahaan ini telah membantu banyak sekali kebutuhan kesehatan, aksesori tentang corona, serta membuat website yang sangat membantu perihal COVID-19. Bahkan, Tim Cook sempat meliburkan semua karyawannya demi keselamatan serta menutup semua gerai Apple dan hanya membuka dalam situs online. Di sini, memang Tim Cook memikirkan para karyawan adalah sumber daya dan aset yang dimiliki Apple. Menariknya, beberapa minggu ini ternyata produk yang dinantikan dari Apple rilis. Salah satunya adalah iPhone SE yang rumornya begitu kencang karena akan memiliki harga murah dengan spesifikasi premium khasnya Apple. Dan benar saja, secara global ponsel ekonomi seri terbaru dari Apple ini resmi dirilis 15 April 2020 dan ya, sangat meledak dan momentumnya tepat di masa pandemi coronavirus ini. iPhone SE kembali menggunakan tombol home button di mana ini sangat-sangat membantu bagi para pengguna masker daripada Face ID yang merepotkan untuk kondisi sekarang yang harus buka tutup masker. Rilisnya iPhone SE ini juga telah menjadi trending topik seperti di media YouTube serta info teknologi. Secara sisi persaingan, ini cukup menarik, di mana jelas sekali Apple mengajak para pengguna Android untuk pindah ke iPhone SE yang terbilang ini sangat terjangkau harganya di produk Apple. Yang paling menarik, ini sudah menggunakan chipset terbaru dan terbaiknya Apple i13 Bionic. Dan setara juga dengan iPhone 8 di mana ketahanan baterainya juga tahan lama karena performa dari spesifikasi SE. Mungkin kalau masuk Indo ini sudah kena pajak, harganya di range mencapai 6-7 jutaan. Perusahaan Apple di era Tim Cook memang sangat mengedepankan sisi pemasaran dan tidak terlalu tentang desain. Ya, meskipun produk Apple selalu menjadi acuan berbagai produk perusahaan lain. Bahkan strategi Tim Cook menerapkan harga murah dengan spesifikasi Pro di iPhone 11 adalah yang paling sukses di pasaran. Bahkan, sampai saat ini iPhone 11 adalah produk terlaris Apple dengan permintaan paling tinggi. Tanggung jawab Apple di bawah kendali Tim Cook juga sangat diakui, walaupun pihak FBI yang meminta data rahasia penggunanya. Apple dengan keras tidak akan melakukannya. Apple berada di posisi pertama sebagai perusahaan terbaik dalam menjaga privasi penggunanya. Dan seperti kutipannya Tim Cook yang sangat legendaris, "Saya siapa saya dan saya berfokus pada hal itu. Saya berharap orang-orang mengingat saya sebagai pria yang baik dan sopan. Dan jika mereka melakukannya, maka itulah kesuksesan." Ini adalah perusahaan Steve. Ini masih perusahaan Steve. Terlahir seperti itu, masih seperti itu. Dan semangatnya saya berpikir akan selalu menjadi DNA perusahaan ini. Apa yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa kita menggunakan AI dengan cara yang bermanfaat bagi kemanusiaan, bukan merugikan kemanusiaan. Dan Apple memiliki budaya keunggulan yang menurut saya sangat unik dan istimewa. Saya tidak akan menyaksikan atau mengizinkan perubahan itu. Nah, itulah kisah Apple tahap terakhir ini, di mana perusahaan kepemimpinan masih di bawah kendali Tim Cook sampai 2020 ini. Thanks telah mengikuti dari tahap 1, 2, serta 3 ini. Semoga ada hal positif yang kita dapatkan dari kisah salah satu perusahaan paling bernilai di dunia, Apple.